Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sholat Isya yang insyaallah saya lanjutkan dengan sholat tarawih yang dirahmati Allah. Marilah pertama-tama kita mengucapkan sesyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dan juga diberikan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar bermanfaat masalah ini wa dunia wal akhirat. Dan salam tertujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat Isya yang dirahmati Allah. Saya akan memberikan 7 menit yang berkaitan dengan masalah iman. Bahwa keimanan itu dikenalkan sejak kita baru lahir di dunia ini, dikenalkan awal wajibin ala muslimin wal muslimin, dikenalkan bukan diajar. Ternyata iman yang besar. Dasar Pancasila kita itu juga berbunyi ketuhanan yang maha besar. Itu artinya apa? Kita sepakat bahwa segala sesuatu itu dimulai dari satu titik yang namanya ketuhanan yang maha besar. Kalau kita sudah berangkat dari satu titik, kita ini beraktivitas apa saja itu selalu teringat dengan Tuhan kita. Yang beragama Islam apalagi, yang beragama lain juga itu di Indonesia selalu berangkat dari ketuhanan yang maha esa. Kalau sudah ketuhanan yang maha esa ini benar-benar kita lakukan, insya Allah kemanusiaan, humanisme, saling menghargai, toleransinya akan terwujud. Maka dari itu baru yang ketiga, kesatuan persatuan. Itu Indonesia ini negara paling di mana-mana itu terjadi pergolakan. Kita biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Itulah kenapa filosofi Pancasila itu luar biasa. Dimulai semua berangkat dari satu. Menggambar pun juga dari satu. Kita beraktifkan sehari-hari dari titik, dari rumah kita, kalau kita kenalan dari tempat kita kenal. Berarti satu titik. Selalu teringat pada Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang Maha Esa. Baru nanti segala sesuatu diusahakan. Yang terakhir untuk kita. Nah, saya ingin fokus bagaimana merawat keyakinan kepada Allah ini benar-benar keyakinan yang bisa memberikan dampak pada kita. Dan keyakinan seseorang atau keimanan seseorang itu pasang surut. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah ini perlu dilakukan. Ibaratnya tumbuh-tumbuhan itu kalau tidak dirawat, ya bisa tumbuhan itu layu. Maka itu kalau punya iman, ini harus ditanam dalam tanah yang subur. Seperti itu betul. Jangan tandus, tapi ditanam dalam tanah yang subur. Nah, tanah yang subur itu adalah lingkungan. Itu nanti bisa sarankan mahasiswa ini kalau menikah cari tempat tinggal ya cari lingkungan yang apa? Baik. Itu sama dengan kita menanam tumbuhan atau iman kita itu kita tanam pada tanah yang subur. Jadi pilihlah tanah yang subur, jangan tanah yang tandus. Kita punya lingkungan yang tidak bagus. Jadi
kita ada masalah ya, bagi anak-anak kita ini bisa ya terprovokasi dan sebagainya. Itu rahasia untuk merawat iman. Seperti tanaman ditanam yang tempat yang subur. Setelah ditanam tempat yang subur, ya namanya tanaman kan harus diberi siraman air, apalagi bulan kemarau. Untuk apa? Biar tanaman itu jadi bagus, tanamannya bisa berikan, yaitu siraman air. Siraman air itu yang dimaksud adalah kita ini selalu di mana saja mencari ilmu dalam bentuk apapun, ya seperti ini. Walaupun nanti melihat 7 menit kan, ini sama dengan memberikan apa? Siraman air. Dan ini harus kontinu. Jangan sampai kita hanya melihat, tidak memberikan satu kajian tentang agama. Ini tujuannya itu tadi, supaya tumbuh-tumbuhan itu, tanaman itu disiram. Sekarang tumbuh-tumbuhan itu kalau dari, apalagi kalau namanya mati, itu tidak bisa sebut siraman air, biasanya mati tumbuhan itu, maksudnya tidak bisa berubah. Atau kalau tombah ya tidak bagus. Ini yang kedua resep. Kemudian resep yang ketiga, diberi pupuk. Tanaman sekarang kita harus sudah dipakai lama. Kalau tidak diberi pupuk, tadi itu selalu berteriak-teriak, mana pupuknya? Karena tidak bisa bagus. Pupuk inilah yang perlu kita perhatikan nanti kalau mahasiswa ini sudah terjun ke masyarakat. Pupuk itu dimaknai, namanya pupuk diberikan itu rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu benar-benar bisa memberikan keimanan yang kokoh. Saya pernah, waktu saya dulu waktu kuliah di Malang itu, pekerjaan saya hanya nonton gambar, maksudnya nonton gambar. Dan kiai saya ditanya, Zainuddin, ini kalau nanti, kalau ini iman tetap stabil dan terawat, satu sudah hebat, rezekinya harus kalah. Maka rezeki, insya Allah iman itu akan dijaga oleh Allah SWT. Ini resep ketiga. Resep yang keempat namanya menjaga iman. Itu kan sama dengan tanaman. Diupayakan mendapat sinar matahari. Kalau tanahnya sudah subur, setiap hari disirami, diberi pupuk, tapi tanamannya itu adalah gimana? Di dalam rumah tidak akan bagus. Maka perlu mendapatkan apa? Sinar mata, biar tanaman itu tumbuh dengan apa? Baik. Agar tanaman itu nanti akan bagus, termasuk itu. Dan sinar matahari itu adalah ibaratnya kita ini selalu berdoa supaya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Manusia itu harus doa, jangan sombong kan, saya ini tidak berdoa sudah buat, jangan, harus doa. Doa ini dalam rangka supaya mendapatkan apa? Hidayah dari Allah SWT. Ibarat tanaman tadi dapat apa? Sinar matahari. Jadi belajar kita terangkan bagaimana caranya mendapat hidayah dari Allah SWT. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, pertama, kalau saya simpulkan, kita itu kalau beraktivitas, kalau melakukan kegiatan berpusat dari satu titik yang namanya apa? Ketuhanan yang tinggal pada Allah, sehingga kita akan berbuat yang bagus. Supaya ketuhanan, keyakinan, keimanan kita ini